راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Khazanah Ilmu Official, kali ini kami akan mencoba menyampaikan tentang kisah-kisah sahabat radhiyallahu anhuma yang disadur dari kitab Himpunan Fadilah Amal karangan Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Pada bab pertama dalam kitab ini tertulis atau disampaikan kisah-kisah sahabat radhiyallahu anhu. Buku ini adalah penerbit Asyaf. Kemudian halaman kedua ada mukadimah. Tentu saja mukadimah ini adalah menceritakan bagaimana bab ini akan diurai lebih jelas. Nah, di halaman ketiga ada bab 1 dengan judul di atas tabah menghadapi kesusahan dan cobaan dalam mendakwahkan agama. Ini terkait dengan kisah awal bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan syariat kepada kaum Quraisy di Mekah. Ternyata begitu banyak penolakan, meski sebenarnya ada beberapa orang termasuk sahabat Abu Bakar Siddiq sebagai seorang sahabat utama, sahabat terdekat dan orang dewasa pertama laki-laki yang meluk Islam. Baik, saya akan coba menyampaikan tentang perjalanan Rasulullah SAW ke Taif. Ya, kita bukan saja tidak dapat membayangkan bagaimana kesusahan dan penderitaan di Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dalam menyebarkan agama, bahkan keinginan untuk mengetahuinya kita enggan bersusah payah. Kisah kehidupan mereka telah banyak ditulis dalam kitab-kitab sejarah, namun sangat jauh untuk diamalkan dalam kehidupan. Bahkan kita sangat malas untuk sekadar mengetahui bagaimana kisah kehidupan mereka. Dalam bab ini akan diceritakan bagaimana kisah mereka sebagai suri tauladan bagi kita. Kisah-kisah tersebut akan diawali dengan kisah Rasulullah SAW. Semoga dengan disahkannya akan menjadi sebab keberkahan. 1. Perjalanan Rasulullah SAW ke Taif. Selama 9 tahun sejak kerasulannya, Nabi Muhammad SAW telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan membawa hidayah untuk memperbaiki kaumnya di Mekah. Namun sangat sedikit yang mau menerima ajakan beliau, kecuali mereka yang sejak awal telah masuk Islam. Selain mereka, ada orang-orang yang belum masuk Islam tetapi siap membantu Rasulullah SAW, dan sebagian besar kafirin Makkah selalu menyakiti beliau dan para sahabatnya. Abu Thalib termasuk orang yang belum memeluk Islam, tetapi hatinya sangat mencintai Rasulullah SAW. Ia akan melakukan apa saja untuk menolong Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kufar semakin leluasa untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslim.
Karena keadaan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif. Di sana ada suatu kabilah bernama Sakif yang sangat banyak anggotanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpendapat, jika mereka memeluk Islam, maka kaum muslimin akan terbebas dari siksaan kaum kafirin dan akan menjadikan kota itu sebagai pusat penyebaran Islam. Setibanya di Taif, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menemui 3 orang pemuka masyarakat dan berbicara dengan mereka, mengajaknya kepada Islam, juga mengajak mereka untuk ikut membantu penyebaran agama ini. Namun mereka bukan saja menolak, bahkan adat bangsa Arab yang terkenal dengan penghormatannya terhadap tamu tidak mereka tunjukkan. Sahabat, mereka menerima beliau dengan sikap yang sangat buruk. Mereka menunjukkan rasa tidak suka dengan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada mulanya beliau berharap kedatangannya kepada tokoh masyarakat itu akan disambut dengan baik dan sopan. Tetapi sebaliknya, salah seorang di antara mereka ada yang berkata, "Wahai, kamukah yang dipilih Allah sebagai nabinya?" Yang lain berkata, "Apakah tidak ada orang selainmu yang lebih pantas dipilih Allah sebagai nabi?" Yang ketiga berkata, "Saya tidak mau bicara denganmu, karena jika kamu memang benar seorang nabi seperti yang kamu akui, dan kemudian aku menolakmu, tentu akan mendatangkan bencana. Dan jika kamu berbohong, maka tidak ada gunanya berbicara denganmu." Sahabat khazanah ilmu ofisial yang berbahagia, setelah menemui mereka yang sulit untuk diharapkan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap agar dapat berbicara dengan selain mereka. Inilah sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu bersungguh-sungguh, teguh pendirian dan tidak mudah berputus asa. Ternyata tidak satu pun di antara mereka yang mau menerima beliau. Bahkan mereka membentak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Keluarlah kamu dari kamu, pergilah kemana saja sesukamu." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap akan meninggalkan mereka, mereka telah menyuruh para pemuda kota agar mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengganggu, mencaci, serta melempari beliau dengan batu, sehingga sandal beliau penuh dengan darah. Dalam keadaan seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Taif. Ketika pulang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai suatu tempat yang dianggap aman dari kejahatan mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustan'afina wa anta rabbi ila man takilni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwwi malaktahu amri illam yakum bika ghadabu fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'uli a'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumatu wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah min an tanazzala bi ghadabuka aw yahulla alayya sahutuka lakal usba hatta tardo wala haula wala quwwata illa bika. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu kelemahan kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku pada pandangan manusia. Wahai yang maha rahim dari sekalian rahimin, engkaulah
Tuhannya orang-orang yang merasa lemah, dan Engkaulah Tuhanku, kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada musuh yang akan menguasaiku, atau kepada keluargaku yang Engkau berikan segala urusanku? Tiada suatu keberatan asalkan tetap dalam ridho-Mu. Afiat-Mu lebih berharga bagiku. Aku berlindung padamu dengan nur wajah-Mu yang menyinari segala kegelapan dan yang membaguskan urusan dunia dan akhirat. Dari turunnya murka-Mu atasku atau turunnya azab-Mu atasku, kepada Engkaulah kuadukan keadaanku hingga Engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan dengan-Mu. Demikian sedihnya doa Nabi Muhammad SAW, sehingga Jibril alaihissalam datang memberi salam kepada beliau dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar perbincanganmu dengan kaummu, dan Allah juga mendengar jawaban mereka, dan Dia telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat itu pun datang dan memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW seraya berkata, apapun yang engkau perintahkan akan kulakukan. Apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila engkau suka, akan benturkan kedua gunung di samping kota ini, sehingga siapapun yang tinggal di antara keduanya akan mati terhimpit. Jika tidak, apapun hukuman yang engkau inginkan, aku siap melaksanakannya. Rasulullah SAW yang bersifat pengasih dan mulia ini menjawab, saya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan pada saat ini mereka tidak menerima Islam, mudah-mudahan keturunan mereka kelak akan menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Sahabat khazanah ilmu ofisial yang sama-sama mengharapkan ridho Allah. Faidah. Demikianlah akhlak seorang nabi yang mulia. Kita mengaku bahwa diri kita adalah pengikutnya, tetapi ketika kita ditimpa sedikit kesulitan, kita akan mencela, bahkan menuntut balas. Kezaliman dibalas dengan kezaliman, sambil terus mengaku bahwa kita adalah umat Muhammad SAW. Padahal dengan pengakuan itu seharusnya segala tingkah laku kita mengikuti beliau. Nabi SAW jika mendapat kesulitan dari orang lain tidak pernah mendoakan keburukan, juga tidak pernah ingin menuntut balas. Sahabat khazanah ilmu ofisial yang sama-sama mengharapkan ridho Allah, demikianlah uraian singkat tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Taif untuk menyebarkan agama Islam. Semoga hikmah dan faedah dari peristiwa ini menjadi penuntun jiwa kita, menjadi penuntun bagi orang-orang yang ingin mencontoh Rasulullah ketika menghadapi kesulitan. Terima kasih, dan kami mohon kepada sahabat untuk mensubscribe channel ini supaya bisa berkembang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.